Hai good people, kembali lagi bersama kami di program Ruang Bicara Widya Utama, sumber informasi dan wawasan untuk masa depan. Kali ini tuh kita kedatangan tamu legend dari SMK Widya Utama loh. Kira-kira siapa ya? Oke, jangan berlama-lama, mari langsung saja kita panggil narasumber kita, ya Ketua Yayasan SMK Widya Utama. Waalaikumsalam. Silakan Bapak duduk. Oke, makasih. Ya, silakan. Selamat datang Bapak. Selamat datang sama-sama. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah sehat. Aku juga Pak. Zara sehat. Sehat Pak. Sebelum kita berlanjut ke sesi tanya jawab, Ya. alangkah baiknya kita perkenalan dulu dong Pak. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Jayatri dan nama aku Azahra Salsabila. Bapak juga sebelum ke jawaban pertanyaan kita, menjawab pertanyaan kita, alangkah baiknya perkenalan dulu ke Widut People. Oke. Halo Widut People. Perkenalkan nama Bapak Eka Zakaria. Di sini selaku Ketua Yayasan Widya Utama. Terima kasih. Wah, keren sekali ya Widut People. Pak, boleh nggak sih kita lanjut ke tanya-tanya soal sejarah SMK Widya Utama? Oh, silakan. Bapak lanjut ya pertanyaan pertama. Gimana sih asal-usul berdirinya Widya Utama? Yayasan atau SMK? Boleh dua-duanya deh Pak. Oke. Untuk Yayasan Widya Utama itu berdiri pada tahun 1994, didirikan oleh Bapak Fadil Umar dan Ibu Wida Kasih. Siapa tuh Pak kalau boleh tahu? Beliau adalah backgroundnya ya. Kalau Bapak Fadil ini, maaf sudah almarhum. Bapak Fadil ini beliau backgroundnya aktif di politik ya, di partai politik. Dan sedangkan Ibu Haji Wida Kasih itu beliau aktif di pendidikan. Jadi sebelumnya itu beliau seorang perawat dan sebagai guru SPK pada masanya. Jadi seperti itu. Ternyata sudah lama ya People Widut. Iya, sudah berapa tahun ya? 94 sampai 2025, udah berapa tahun tuh? Sudah puluhan tahun dong. Alhamdulillah, tahun 1996 kami dari Yayasan Widya Utama ini mendirikan perguruan tinggi namanya Akper Saifuddin Juri. Itu tahun 1996. Berlanjut tahun 2005 kami mendirikan SMK Widya Utama dengan 2 jurusan yaitu farmasi dan perawatan, seperti itu. Gimana sih Pak asal usul berdirinya Widya Utama dan SMK Widya Utama? Jadi pada saat itu karena Ibu Haja Wida Kasih ini dengan Bapak Fadil ini mempunyai cita-cita bahwa Indramayu ini harus memiliki perguruan tinggi spesialis ya, dalam arti karena beliau seorang perawat, beliau ingin adanya akademi keperawatan untuk di Indramayu. Sedangkan pada saat itu masih namanya SPK, itu sekolah pendidikan kesehatan keperawatan, sekolah pendidikan keperawatan. Beliau waktu itu mengajar di SPK. Pada akhirnya tahun 1990 itu beliau ingin menginisiasi SPK itu menjadi perguruan tinggi, namun pada saat itu pemerintah belum membutuhkan untuk mendirikan perguruan tinggi tersebut. Akhirnya beliau sendiri yang mendirikannya. Jadi seperti itu. Jadi sekolah SMK Widya Utama tuh sekolah keperawatan pertama yang ada di Indramayu ya Pak? Kalau Widya Utama sendiri untuk SMK ya, SMK Widya Utama sendiri 2005 itu merupakan sekolah keperawatan pertama di Indramayu. Seperti itu. Untuk jenjang SMA ya. Seperti itu.
Oke, baik Bapak. Jadi seperti itu Widit People, SMK Widya Utama tuh udah didirikan sangat lama banget. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, Oke, kenapa sih Bapak mendirikan yayasan supaya apa? oh jadi yayasan ya, Yayasan Widya Utama. Kenapa harus berdirinya yayasan dulu sebelum mendirikan lembaga pendidikannya? Jadi sebelum mendirikan lembaga pendidikan itu harus ada payung hukum yang menaungi lembaga pendidikan tersebut. Jadi harus punya badan hukumnya dulu. Namanya apa? Yayasan. Jadi yayasan itu untuk bisa mendirikan lembaga pendidikan di bawahnya, misalnya tadi SMK Widya Utama. Sebelum adanya SMK Widya Utama itu harus punya payung hukum, namanya yayasan. Yayasannya apa? Yayasan Widya Utama. Seperti itu. Kenapa Pak namanya Widya Utama? Oke, tahu nggak nama Tahu nggak Widya? Widit People, kenapa namanya Widya Utama? Widya itu artinya apa ya? Pendidikan. Sedangkan utama itu yang diutamakan. Oh, yang Jadi diutamakan. Jadi pendiri-pendiri Widya Utama ini almarhum Bapak Haji Fadil Umar dengan Ibu Haja Widakasi ini ingin apa ya, bahwa Indramayu ini atau bangsa ini kalau ingin maju ya dasarnya itu pendidikan. Sebelum ekonomi dan kesehatan itu pendidikan yang harus dibangun lebih baik, ya, lebih awal. Betul. Jadi seperti itu. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, apa visi dan misi yang ingin dicapai ketika sekolah ini pertama kali dibangun? Nah, pada waktu itu visi misi dari SMK Widya Utama adalah untuk kalau yayasan untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui membentuk sekolah-sekolah di bawah Yayasan Widya Utama. Jadi pada saat itu memang pendidikan kesehatan kan masih belum ada ya. Ada farmasi itu ada di SMK Yasinda kalau tidak salah ya. Cuman keperawatan baru kita yang pertama. Jadi sejatinya kalau kesehatan ya, pertama satu sisi pendidikannya, ilmunya meningkat ya. Jadi jenjangnya tadi dari SMP ke SMA meningkat nih anak-anak Indramayu nih, dari SMP ke SMA mengurangi angka putus sekolah ya kan. Terus dari satu sisi lagi yaitu kesehatannya, anak-anak yang sekolah di sekolah kejuruan kesehatan otomatis mereka tahu bagaimana cara mencegah penyakit, bagaimana minimal menangani menangani atau pencegahan terhadap penyakit terutama penyakit menular, penyakit tidak menular seperti itu. Jadi dua dari IPM yang dibangun pemerintah itu ada 3 namanya. 1 ekonomi, pendidikan dan kesehatan, dan kita sudah mengambil 2 porsi ini, pendidikan dan kesehatan. Jadi seperti itu. Itu dia Widit People, visi misi dari SMK Widya Utama. Nah, SMK Widya Utama tuh sekolah pertama perawat yang ada di Indramayu. Nah, teman-teman Widit People, kalau misalkan mau sekolah di keperawatan, masuk SMK Widya Utama. Oke. Lanjut ya Pak di pertanyaannya. Silakan. Bapak, kan sekarang kan kita lagi kerjasama atau kolaborasi dengan LPK nih, Oh, betul. LPK OSIN. Nah, itu tuh udah dari dulu atau baru-baru ini sih Pak? Oke, jadi Bapak jelasin ya. Untuk kerjasama dengan OSIN itu adalah kerjasama baru-baru ini, sekitar bulan Junian. Cuman sebenarnya sudah dari bertahun-tahun yang lalu itu Bapak ini pengen mencari LPK yang kira-kira
siswa Widut lulus ini tidak membayar pelatihannya, kan lumayan berat juga ya, udah selesai sekolah, banyak biaya yang terbuang, banyak yang maksudnya dikeluarkan biaya, terus masuk lagi LPK biaya lagi. Akhirnya pada bulan-bulan sekitar ya tahun ini lah ya, alhamdulillah Bapak ditemukan dengan LPK OSIN. Setelah berbicara panjang lebar, LPK OSIN juga ingin sekali berkolaborasi dengan SMK Widya Utama. Maka pada akhirnya alhamdulillah keinginan Bapak dulu itu yang istilahnya pengennya sih nggak perlu bayar lagi nih alumni Widut nih, akhirnya tercetus ya alhamdulillah jadi dari OSIN untuk alumni SMK Widya Utama itu gratis, tidak ada pembayaran sampai lulus N4 sampai berangkat ke Jepang. Jadi seperti itu. Satu lagi, setelah ketemunya kesepakatan tersebut, Bapak juga belum puas nih. Kalau gitu bisa enggak pelatihan bahasanya dari kelas 10. Jadi kelas 10 begitu nanti kelas 12 lulus itu para siswa yang lulus ini mempunyai 3 sertifikat. Yang pertama ijazah, yang kedua sertifikat LSP UKOM, yang ketiga sertifikat N4. Jadi begitu lulus udah nunggu nih kerjaan ke Jepang. Jadi begitu lulus tinggal nunggu panggilan untuk berangkat ke Jepang, seperti itu. Tuh Widut People, kalau mau cepat berangkat ke Jepang, sekolah di SMK Widya Utama. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Bapak. Apa tantangan terbesar yang dihadapi di tahun-tahun awal yang berdirinya sekolah ini Pak? Pertama ya, pada tahun 2005 itu kita itu masih tahap-tahap dan mengawali sekolah kesehatan, tapi alhamdulillah sebenarnya kita sudah berpengalaman di pendidikan kesehatan itu dengan mendirikan sebelumnya kan ada Persepudin Jember itu. Jadi sebenarnya untuk perjalanan kurikulum dan pembelajaran itu tidak ada kendala. Cuman kendalanya mungkin karena masih awam, jadi peminatnya masih sedikit ya. Waktu itu awal-awal berkisar antara 10 sampai 15 murid waktu itu di awal tahun 2005 itu. Sangat sedikit sekali. Tapi alhamdulillah berangsur-angsur dengan adanya minat dari masyarakat, dari anak-anak SMP, lulus SMP itu ternyata minatnya bertambah dan alhamdulillah terus menaik terus sampai alhamdulillah sampai hari ini kita masih eksis. Jadi seperti itu. Nah, itu Widut People. Jadi setiap sekolah kan ada positif dan negatifnya. Nah, kita tuh harus ambil yang positifnya, buang negatifnya. Betul. Gitu. Oke Bapak, sekian terima kasih sesi tanya jawab dari Ruang Bicara Widya Utama. Sukses buat kalian semua. Amin. Oke Widut People, sekian terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Bye-bye.